Baik, Assalamualaikum Pak Ilham, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ilham? Waalaikumsalam Bu Mai, selamat siang juga. Alhamdulillah, luar biasa. Dan saya harap Bu Mai juga sehat selalu siang hari ini. Alhamdulillah, saya juga sehat dan juga baik Pak Ilham. Nah, baik Pak Ilham, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan menentukan apa rencana dari pertemuan ini menurut Pak Ilham. Baik, rencana saya untuk pertemuan kali ini ingin membahas bagaimana caranya memanage waktu saya antara kegiatan menjadi peserta pendidikan guru penggerak ini dan posisi saya sebagai bendahara di AK yang ada di sekolah saya yang anggarannya itu cukup besar Bu Mai, sekitar 1,3 M begitu. Jadi saya itu dapat menjalankan keduanya dengan efektif tanpa menelantarkan salah satunya begitu. Baiklah, berarti besar sekali Pak ya. Nah, jadi tujuan utama dari pertemuan kali ini menurut Pak Ilham apa? Menurut saya tujuannya itu ya tadi itu saya ingin bisa menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak dan juga sebagai bendahara di AK yang ada di sekolah saya pada saat ini begitu. Baiklah. Menurut Bapak dari tujuan yang akan Bapak bahas ini di mana menurut Bapak itu kegiatan yang tidak bisa Bapak maksimalkan atau kesusahan dalam memanage waktunya itu, Pak? Saya itu sedikit kesulitan ketika ada tugas yang bersamaan antara tugas PGP. PGP itu kan berat tugasnya Bu ya, apalagi buat aksi nyata itu. Terus tugas saya sebagai bendahara kan juga harus melaporkan perkembangan pembangunan itu begitu Bu. Baiklah. Eh, apakah sebelumnya Bapak pernah melakukan strategi untuk menjalankan tugas Bapak tersebut? Pernah sih Bu, tapi itu belum maksimal karena saya itu masih sering kelelahan karena mengerjakan tugas-tugas itu secara bersamaan begitu. Baik, Pak Ilham. Jika seperti itu, apakah Bapak punya rencana yang sudah Bapak buat untuk pertemuan kali ini, Pak? Rencana, saya sebenarnya sudah menyiapkan beberapa strategi, Bu, seperti membuat jadwal harian, terus menentukan prioritas tugas, dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas saya itu. Jadi, dari rencana tersebut, apa harapan yang Bapak ingin capai itu? Harapan saya itu adalah untuk memastikan bahwa saya itu mampu menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab itu dengan baik, tanpa merasa kewalahan serta tetap bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan, dan kesehatan begitu. Baiklah, itu harapan yang sangat bagus ya, Pak ya. Karena Bapak itu ingin menjalankan tugas dengan baik tanpa melalaikan tugas yang lain. Nah, jika seperti itu, hasil yang seperti apa yang sudah Bapak perkirakan? Saya memperkirakan hasil itu adalah saya harap dapat menyelesaikan program PGP ini dengan sangat memuaskan dan saya juga bisa menyelesaikan laporan keuangan dengan hasil yang sangat baik tanpa harus ada revisi-revisi dan nantinya saya bisa mampu menerapkan apa yang sudah saya alami sekarang ini untuk praktek sehari-hari ke depan seperti itu. Baik. Nah, dari harapan tersebut, apakah Bapak sudah memperkirakan keberhasilan dari rencana yang sudah Bapak buat itu? Baik, saya sebenarnya sudah memperkirakan keberhasilan saya itu sekitar 80%.
Dengan catatan itu saya bisa menjalankan semua rencana dan strategi itu dengan disiplin, begitu Bu. Baiklah. Jadi apakah rencana yang sudah Bapak buat itu sudah benar-benar matang menurut Pak Ilham? Saya rasa sudah cukup matang Bu, tapi saya masih terbuka untuk saran dan masukan dari orang lain karena kan penilaian orang lain itu bisa berbeda-beda begitu Bu ya. Baiklah, jika itu sudah matang menurut Pak Ilham ya. Nah, di sini kita masuk pada tahap identifikasi ya Pak ya. Menurut Pak Ilham, kesempatan apa yang sudah Bapak miliki saat ini untuk menjalankan dua tugas tersebut agar bisa terselesaikan dengan baik, Pak? Saat ini saya memiliki waktu yang cukup fleksibel dan saya mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, terus dari keluarga saya juga yang memungkinkan saya itu untuk lebih fokus kepada kegiatan PGP dan posisi saya sebagai bendahara, begitu. Berarti dari skala 1 sampai 5, menurut Bapak di mana pencapaian dari tujuan yang sudah Bapak buat itu? Dari skala 1 sampai 5 itu menurut saya itu berada di nilai nomor 3, Bu. Karena meski sudah ada perencanaan yang baik, itu pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi, begitu, Bu. Baik, skala yang baik itu ada di tengah-tengah Pak ya, ada di nomor 3. Nah, Bapak tadi kan memiliki perencanaan yang sudah baik menurut Bapak. Nah, sekarang menurut Bapak, apa saja kelebihan Bapak agar bisa mencapai tujuan tersebut, Pak? Kelebihan saya ya. Ya, Saya memiliki motivasi yang sangat tinggi, Bu. Terus ya saya baik. juga mempunyai kemampuan manajemen waktu yang cukup baik dan dukungan dari orang-orang di sekitar saya. Itu, Bu. Baiklah, menurut Bapak, apakah ada peluang untuk Bapak menjalankan rencana Bapak jika terjadi hambatan atau masalah dari rencana tersebut, Pak? Ya, tentu dong, Bu. Saya kan bisa meminta bantuan dari rekan sejawat saya yang sudah berpengalaman, kan begitu. Terus, jika Mhm. mengalami kesulitan, saya bisa minta tolong. Dan apabila kepepet nih, Bu, juga saya bisa memanfaatkan teknologi untuk lebih efisien dalam mengelola tugas, begitu, Bu. Jadi menurut Pak Ilham, apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Bapak dalam meraih tujuan yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya itu? Hambatan itu mungkin adalah kurangnya waktu dan energi, serta kemungkinan adanya tugas-tugas mendadak di luar kegiatan yang tadi itu, Bu. Misalkan ada kegiatan pramuka, misalkan seperti itu kan di luar jadwal seperti itu, memerlukan perhatian khusus seperti itu, Bu. Jadi Pak Ilham, semisal nih dari hambatan tersebut, apakah Bapak sudah memiliki solusi untuk eee, menyelesaikan hambatan tersebut, Pak? Sebenarnya saya sudah mempersiapkan beberapa opsi sih, Bu. Seperti menyesuaikan jadwal dan mendelegasikan atau membedakan tugas-tugas yang bisa diurus oleh orang lain itu yang mana, yang harus dikerjakan oleh saya sendiri itu yang mana, seperti itu, Bu. Semisal nih Pak ya, jika sebuah solusi yang sudah Bapak siapkan itu tidak membantu penyelesaian sebuah hambatan atau masalah tersebut, apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Atau hambatan itu, Pak? Mungkin saya akan mencari alternatif lain, Bu, atau berkonsultasi lagi dengan Ibu nantinya bisa dengan kepala sekolah dan guru yang lain untuk mendapatkan masukan dan solusi yang lebih efektif, begitu, Bu. Baik, apakah Bapak mempunyai opsi cadangan dari opsi yang tadi itu, Pak? Saya rasa tidak ada, Bu. Itu sudah cukup opsi saya, begitu. Baiklah.
sekarang kita akan membuat rencana aksi, Pak, ya. Nah, di Ya. sini menurut Pak Ilham, dari masalah di atas kira-kira apa rencana utama yang akan Bapak lakukan agar mencapai tujuan tersebut, Pak? Rencana saya itu adalah membuat jadwal yang terstruktur dan saya berusaha disiplin dalam menjalankannya serta memastikan setiap tugas itu mendapat waktu yang cukup untuk diselesaikan sebelum waktu due date-nya seperti itu. Oh, baiklah. Dari rencana Bapak tersebut, apakah ada skala prioritas, Pak, dalam pencapaian tujuan itu, Pak? Ya pasti dong Bu, pastinya ada skala prioritas Ya, berdasarkan betul. urgensi dan dampak dari setiap tugas sehingga saya itu tahu mana yang harus didahulukan seperti itu. Terus, apa strategi yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan itu? Strategi saya itu adalah memanfaatkan teknologi untuk mengatur jadwal itu, terus mencari bantuan saat diperlukan, terus melakukan evaluasi rutin, terus memastikan semua itu berjalan sesuai dengan rencana saya. Baik, di sini jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan itu berapa lama? Apakah jangka pendek, apakah jangka panjang, Pak? Jangka waktu yang saya tetapkan itu berkombinasi, Bu, campuran antara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk tugas harian dan mingguan itu saya fokus pada jangka pendek. Sementara untuk menyelesaikan program PGP ini, saya fokus pada jangka panjang, begitu. Baiklah. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan yang sudah Bapak buat ini? Pasti ada lah, Bu. Saya akan mengukur keberhasilan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan, seperti penyelesaian tugas tepat waktu, terus hasil evaluasi yang memuaskan, terus hasil kerja yang sesuai begitu. Baiklah, upaya apa yang Anda lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya sebuah gangguan, Pak? Untuk gangguan itu saya berusaha untuk selalu disiplin, terus menjaga kesehatan fisik dan mental, serta siap dengan rencana cadangan jika terjadi hal yang tidak terduga. Baiklah, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah Bapak buat sebelumnya itu? Ya, saya harus memastikan semua sumber daya itu tersedia, Bu. Misalkan itu jadwal kan sudah tersusun dengan baik dan ada Ya, dukungan dari pihak-pihak yang relevan seperti itu. baiklah. Nah, sekarang kita berbicara tentang tanggung jawab, Pak, ya. Di sini Ya. apa komitmen yang Bapak buat untuk rencana aksi tadi itu, Pak? Saya itu berkomitmen untuk menjalankan rencana itu dengan disiplin, terbuka terhadap masukan-masukan dari berbagai pihak, dan terus berusaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, dari komitmen itu apa dan siapa yang membuat Anda bertahan? Yang membuat saya bertahan itu pastinya dukungan dari keluarga, dari kepala sekolah, teman, dan mentor yang menjadi motivasi utama saya. Terus untuk saya itu tetap berkomitmen menjalankan rencana ini. Baiklah, tentunya dari kegiatan coaching ini pasti adanya tindak lanjut, Pak, ya. Jadi tindak lanjut Bapak itu seperti apa, Pak? Saya itu akan segera menerapkan rencana yang sudah dibahas, terus melakukan evaluasi berkala, dan mencari bantuan jika diperlukan. Bagus. Berarti Bapak ini akan bertanggung jawab, Pak, ya? Berani membuat bertanggung jawab dan, membuat komitmen atas apa yang sudah Bapak utarakan tadi. Ya tentu lah Bu, Bu. Jadi saya itu harus selalu siap untuk bertanggung jawab atas komitmen saya sendiri yang sudah saya buat. Dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapainya. Begitu, Bu. Wah, luar biasa sekali Bapak Ilham ini ya. Saya yakin Bapak Ilham ini pasti, apa ya, pasti akan mencapai tujuan Bapak itu dengan sangat baik. Jadi kita akan bertemu lagi Pak ya, jika ada sesuatu yang ingin Bapak bahas lagi.
Semangat ya Pak Ilham, semoga sukses dan semoga bisa menjalankan 2 tugas tersebut dengan sangat baik. Saya percaya dengan Pak Ilham. Baik Bu, nanti saya akan minta Ibu mengcoaching saya lagi setelah beberapa aksi saya itu sudah berjalan dengan sempurna seperti itu Bu. Baik, saya juga terima kasih atas coaching Ibu hari ini dan saya akan berusaha sebaik mungkin. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih. Semangat Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,